Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ta'aruf khusus dengan Pak Adi, karena yang lain-lain tidak perlu perkenalan karena saya ini kiai yang sudah tidak kondang lagi, tidak asing lagi ya di dunia Persilatan. persandiwaraan dunia. Nama saya Suwewarto Haji Purnomo, di KTP disingkat Suwarto. Su itu indah, Warto itu berita. Harusnya saya profesinya wartawan. Jadi itu kan bawa berita yang indah-indah. Haji Purnomo ya Haji Lunewe, Purnomo itu seperti bulan purnama. Jadi orang yang gantengnya melebihi gantengnya orang-orang sampai seperti bulan. Saya lahir di Tuban, Jawa Timur 64 tahun yang lalu. Alhamdulillah anak saya 4, cucu 6, istri 4 anaknya. Begini Pak Adi, jadi sama Pak Adi lah, yang lain udah pada kenal. Saya ini berangkat dari perjalanan hidup yang mengikuti skenario-nya dan sukadayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalannya mubat mabit, montang manting, alor ngidul, ngetang ulon, jungkir balik, nyondang sumbel, ya. Semuanya adalah mengikuti kehendak Allah. Yang sampai pada akhirnya terwujudlah sebuah bangunan 3 lantai yang kemudian saya beri nama Padepokan Santri Islami Darussalikin. Terus di bawahnya tulisan Arabnya Gundul, ya. Ben ketok santri ini tulisannya nggak pakai fathah kasroh, walaupun santri ini bisa moco bahwa itu harokatut dakwah wa tarbiyah auliyaul kisah. Artinya harokah itu gerakan, dakwah adalah menyeru, mengajak, ya. Wa tarbiyah dan pendidikan. Ini dakwah dan pendidikan. Jadi gerakan di Padepokan Santri Islami Darussalikin ini gerakannya adalah gerakan dakwah dan pendidikan auliya kisah, artinya wali songo. Artinya gerakan dakwah dan pendidikan yang diterapkan di Padepokan Santri Islami Darussalikin ini berusaha, ya, walaupun 0,00 sekian persen kepengen ittiba, mengikuti cara dakwahnya Wali Songo yang penuh dengan kearifan, kebijakan, dan bahkan ada Wali Songo yang dakwah lewat budaya. Ya, contohnya seperti Sunan Kalijogo, dakwah yang pakai kentrung, ya kan, pakai tayuban, pakai wayang. Pak Adi udah tahu. Iya, orang sana manajer wayang gue terangkat di Sunan Kalijogo, ya. Tapi nek tawasul ora oleh itu. Dulu dalam hadiah Cito, awas sampai mayang ini tawasule kudu Sunan Kalijogo. Wali Songonya komplit saya tawasul. Alhamdulillah lancar, sukses sampai menjelang subuh. Ada Wali Songo itu yang namanya dakwah dan pendidikan itu otomatis pekerjaannya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini diterapkan cara dakwah amar ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf, mengajak-ajak orang ke jalan kebaikan dengan cara yang baik,
mencegah perbuatan yang mungkar juga dengan cara yang baik. Kalau bisa dengan cara yang baik, kenapa harus berantem gitu loh ya? Nanti kan bisa. Ayolah kita cari solusi bagaimana baiknya ini yang diterapkan di sini. Nah, berjalannya bagaimana? Yang berjalan begitu aja. Alhamdulillah. Kami berdakwah di sini merintis dari kecil, Pak. Awalnya saya bikin langgar sendiri. Ya kebetulan saya orang bengkel ya. Ya kalau habis proyek itu punya rezeki dikit-dikit ya beli besi siku, takbor gitu ya. Karena pakai baut semua itu. Itu langgarnya nggak kira-kira Pak Adi. Ini kalau dimuat di pos kota atau ditayangkan di Pal TV, ini sensasi. Karena langgar yang pertama kali saya bangun itu ukurannya nggak kira-kira 122 kali 244. Silakan Pak Adi itu. Berapa luasnya itu? Orang semua nggak pernah ada yang percaya. Tapi kalau mau lihat buktinya, saya maunya fakta aja. Ayo tak tunjukkan, silakan bawa meteran. Benar nggak saya bangun langgar ukuran 122 kali 244. Nah, saya dakwah dulu karena belum punya tempat. Saya dakwah dari pintu ke pintu, Pak. Udah kayak tukang kredit persis itu. Jadi membawa Quran dari pintu ke pintu. Assalamualaikum. Nah, kalau kebetulan ketemu orang yang pejabat, orang kaya gitu, kadang jadi tukang kredit atau suwe, Pak. Ya untung lumayan ramah suwe cuma gitu, jadi aku nggak dicenggongi. Jadi ngadepnya suwe dengan rawang orang dibuka pintu, Pak. Aku ya sabar. Oh kali somo, gitu ya. Sabar. Kok itu kan kredit penuh. Nah, tukang kredit buku ada Quran. Nah, begitu dibukain pintu ada, wah silakan masuk. Nunggu agak lama. Anaknya nggak ada yang mau ngaji, anak-anaknya. Wah, anaknya masih main bola, main layangan, main apa? Nungguin. Begitu nungguin ya, kita sabar. Begitu sampai rumah dipanggil sama pembantunya, nggak langsung ngaji Pak. Tunggu ya Pak, biar mandi dulu lah gitu. Ya wes, aku ya tunggu nih. Wah ya, zaman dulu belum ada istilah PT, jadi saya nggak PT. Dulu ada PT kan baru. Nggak tahu PT itu apa. Nah, baru setelah itu baru ngaji. Itu saya lakukan dari pintu ke pintu, Pak. Saya itu bisa dari pagi sampai isya, jam 8 lah, sampai habis isya. Baru selesai ngaji dari pintu ke pintu. Baru pelayanan masyarakat. Nah, masyarakat yang jalur hidungannya, itu kumpul ke tonggo ya, belum ngomong gitu aja. Wes, hidungannya tonggo banget kabeh. Nah, kemudian lama-lama karena dari pintu ke pintu itu kepengen ada silaturahmi, ini murid saya, ini kita saling kenal. Akhirnya dibuatlah satu majelis malam Jumat, selawatan, namanya sholawat tafrijiyah. Kalau almarhum Pak Ocing, tafrijiyah. Itu dari rumah ke rumah, sambil bawa kerikil, jumlahnya 4.444 setiap malam Jumat. Jadi caranya bunyi. Ya, kalau pengen kirim doa ya, besok di rumah saya tuh Pak. Baca salawat 4.444. Itu terus keliling. Nah, lama-lama ya saya bikin yang ukuran 122 kali 244 itu. Nah, karena muatnya ya alhamdulillah setiap hari penuh. Nah, sampai nggak muat, karena nggak muat ada perkiraan para murid-murid itu bagaimana kalau diperbesar Pak. Nambah, nggak kira-kira tambahnya. Nambah 366. Ini aja. Kali 244 tambahannya. Nah, jadi berapa ditambah 120 dari 480 kali sekian. Itu ukuran ininya. Nah, akhirnya karena sudah banyak dakwah makin meluas sampai ke wilayah lain Pak, sampai ke RW lain, dari mulai sampai ada pengajian namanya Al-Ikhlas itu di wilayah RW 01, kemudian di RW 2 pengen juga karena banyak yang gabung ke RW 1 tadinya bikin lagi di RW 2 Al-Wajiwin
bikin lagi di RW 4 sana Pak, Al-Muhtadin, bikin lagi di RW 3 sana, Al-Iqrar. Nah, ini sudah mulai meluas, akhirnya kita berpikir, nah, bagaimana caranya supaya masing-masing majelis taklim ini ada silaturahmi dan komunikasi, jangan sampai nggak itu, karena waktu itu dimotivasi atau dapat inspirasi dari sabda Nabi, masalul mukminin nabi tawatihim wa tarahumihim wa tawasulihim sama salil jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang beriman itu di dalam saling cinta mencintai, dalam saling menyayangi, dan di dalam saling berkomunikasi, berhubungan, tawasul, kama salil jasadil wahid, itu seperti satu tubuh ngumpul. Nah, akhirnya bikin perkumpulan namanya forum silaturahmi dan komunikasi antar majelis taklim sholawat tafridiyah. Jadi kumpul semua itu gantian juga. Nah, kita adakan dakwah, kita sering adakan pertemuan bulanan, selapanan namanya istighosah setiap malam Senin Legi. Ya, itu istighosah. Di samping ada kajian rutin Al-Quran apa. Nah, karena belum punya tempat waktu itu, asal mau mengadakan tabligh akbar, pengajian, kerja bakti, babati hutan Pak. Jadi ini dulu hutan ini. Pablo tinggi babati rumput, gelari terpal. Kalau pas habis hujan, berangkat kering, pulang kayak orang ngomong. Ya malam ini basah. Sementara tempat yang kita bangun penuh Pak, nggak muat. Langgar yang kita bangun itu, jadi harus di pelataran itu. Nah, karena kami bukan hanya berpikir untuk jamiah, untuk murid, karena kami juga berpikir untuk masyarakat. Karena memang tujuan utama mudah-mudahan membawa manfaat untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Berarti kita bukan hanya berpikir murid, tapi juga bagaimana kami bisa melayani masyarakat. Bisa melayani masyarakat dari hal yang kecil sampai besar yang berhubungan dengan keagamaan. Alhamdulillah Pak, ada apa aja kita layani, ya kan? Ada orang bunting datang Pak Wanto, istri saya bunting, berapa bulan dulu? Nah, nanti kalau 4 bulan, nanti sampai syukuran menyambut datangnya roh kan ketika usia 4 bulan di dalam rahim, kita bacain selawat, tahlilan, Pak. Ya orang bayar Pak. Jadi tak kok bayar piro ya. Oh di sini kok datanya bayar piro lah. Ya orang bayar ya. Mulai dikai berkat alhamdulillah, orang dikai berkat ya. Keimanan alhamdulillah, keimanan alhamdulillah. Nanti kalau pergi kemana-mana sama anak-anak, pertama makan dulu. Iya deh kalau keimanannya orang nanti was ngarep aja. Nah artinya karena masyarakat merasa terlayani dari hal yang kecil sampai anak, sampai lahiran, sampai PK, sampai sunatan, sampai nikahan Pak ini. Sampai yang nikah lagi barang yang dilayani Pak. Yang ya terlayani. Nah, yang masuk Islam di sini bukan hanya orang Indonesia, Pak. Dari Taiwan, dari Amerika, ada dari Cina terutama. Banyak yang masuk Islam di sini. Ya, dokumennya ada. Nah, karena selama ini masyarakat merasakan manfaat pada gerakan dakwah dan pendidikan yang ada, ya salah satunya yang sejak awal menonjol itu saya memberi kesempatan kepada tetangga-tetangga, ya anak punya cucu, daripada kalau sore keluyuran nggak genah di mana adanya, udah suruh main ke sini padepokan. Pokoknya kalau jam sak ini mesti ada di padepokan. Itu. Nah kemudian murid-murid yang sudah pada bisa ngaji itu banyak anak-anak tetangga, itu tolong diajarin ngaji. Harapan saya anak-anak ini yang pada main di sini itu jangan diomelin, jangan diusir-usir gitu ya. Yang penting diatur, diarahkan, syukur-syukur diajarin ngaji. Mudah-mudahan pulang nanti dia bisa ngaji, besar menjadi anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah Pak. Alumni Darus Salikin belum ada yang belanja.
Jadi murid saya banyak polisi, banyak tentara, banyak PNI, banyak ini. Pengusaha, oh iya Pak, pengusaha sembako, pengusaha kelontong, pengusaha banyak, pengusaha es krim, pengusaha sosis, pengusaha macam banyak. Enggak ada. Ya, iya. Banyak semua ada. Nah, akhirnya karena dulu numpang, tanahnya itu numpang Pak saya. Numpang. Karena tanah numpang, kebetulan tanah yang ditumpangi itu mau dijual, gitu loh. Mau dijual cepat-cepat. Ya, mau nggak mau kan kita harus pindah. Awalnya. Nah, kalau dia maunya cepat, kita nggak boleh membayar lebih cepat. Ya nggak bisa Pak beli. Nah, saya waktu itu punya tekad. Kalau emang harus dibongkar, saya nggak peduli mau di mana aja saya bisa dakwah. Di mana saya berpijak di situ saya dakwah. Jadi nggak harus ini. Nah, akhirnya timbul pemikiran gitu ya. Caranya bagaimana berpikir ya, setiap hari berpikir, wah kita mau pindah kemana enggak. Bukan kita yang hebat sebetulnya. Allah lah yang memberi jalan kemudahan kepada kita. Dilalah jebret saudaranya yang menjual tanah itu pengen pergi haji, nggak punya duit. Nah gitu loh. Akhirnya apa? Ya udah tukeran aja. Kalau di sana tanah kakaknya, di sini tanah adiknya. Udah tanahnya ini aja gitu. Udah ya Pak, yang penting dia bisa dapat haji dulu. Alhamdulillah Pak. Akhirnya patuh murid ini untuk mendaftarin haji yang punya tanah ini. Itu awalnya. Itu terus kulit dicicil berapa aja sepunyanya. Nah, karena nyicil pelan-pelan lama-lama lunas juga Pak. Ya alhamdulillah ini jadi di samping ini gerakan kita dan para jamiah, murid-murid dan jamaah juga atas dukungan masyarakat yang antusias ikut membantu. Begitu kita lihat lagi sibuk, Pak aku nitip pasir, Pak aku nitip semen, mbak syukur aku duit keramik ya, wajah apa kok, wangkutin yang penting keramik apa? Bekas bongkaran itu kan gitu ya. Jadi isinya kan makanya barang-barang bekas itu. Termasuk besinya besi-besi bekas tenda dulu saya bikin di atas pada itu. Besi-besi bekas, besi apa? Termasuk ini besi yang 3 lantai ini juga bekas. Bekas pasar Cibitung yang kena gusur. Pasar Cibitung kena gusur. Kebetulan saya dakwah di daerah Bekasi, ketemu panitianya di samping rumahnya. Kebetulan dia itu kontraktor. Ada besi-besi bekas, saya tanya, katanya besi nganggur. Bisa nggak dipakai? Bisa. Nah, jangan hitung-hitungan. Nah, akhirnya begitu ngobrol-ngobrol, pasar gantinya yang baru dari developer itu belum dibuat. Bagaimana kalau pasar yang baru saya ngerjain? Jadi saya yang borong, kebetulan saya tukang las Pak. Jadi bukan kiai ya saya, tukang las, Cak Warto itu tukang las. Makanya dulu istilahnya saya itu Josh Welder nama lain saya. Jos itu ngejos pakai lasan, welder itu tukang las. Itu tukang las. Jadi ini saya ambil, dapat kita ambil dengan musyawarah sama jemaah. Kita ambil, kemudian pasar yang baru saya yang ngerjakan. Kita borong. Nah, ini dipotong ongkos kerja. Itu. Jadi kerja hasilnya nggak seberapa karena dipotong ongkos kerja ini waktu itu. Jadi 3 lantai alhamdulillah sampai sekarang. Dan di sini kegiatan seperti yang Pak lihat ya, anak-anak dari jam 4 sampai jam 8. Gurunya ada 7 sebetulnya. Gurunya ada 7 Pak. Semua tidak dibayar. Karena sini semua aktivitas tidak dipungut bayaran. Ini perjalanan gini-gini ini kesadaran aja jamaah dan masyarakat yang mau sedekah. Wis sepiro ya dibakan, sepiro dikerahkan. Dan kita coba di sini ada Baitul Mal Auliyaul Tis'ah itu harapan saya Baitul Mal bukan harta ya. Tapi belas rano hartanya Pak. Iya gitu. Harapan saya itu khususnya jamiah dan jamaah bangkit kesadarannya kewajiban untuk membersihkan rezeki yang Allah berikan. Nah,
jalannya. Kalau udah jalan bertahun-tahun ya nggak tahu jalannya ya seperti ini, tapi alhamdulillah Allah tetap memberikan solusi jalan keluar dan tetap bisa berjalan begini ya apa adanya, dan belum pernah minta bantuan dan belum pernah dibantu oleh pemerintah baik tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, apalagi sampai gubernur, sampai presiden urung tahu Pak. Jadi ini mutlak pekerjaan santri Darus Salikin dan dukungan masyarakat sekitar. Demikian sekilas, kalau tak ceritakan bisa terlalu ya, sekilas tentang Darus Salikin. Mudah-mudahan bisa dijadikan catatan dan wawasan untuk Pak Adi untuk bagaimana selanjutnya. Demikian, banyak kekurangan, banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.